Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga di channel Kironggo Jati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Allah memberikan untuk kita pelajari sesuatu kehidupan, apapun yang kita lihat, makna yang kita ambil, makna yang baik yang kita ambil. Kita harus melihat segala sesuatunya itu dari hati, bukan dari mata. Banyak orang akan memandang segala sesuatunya itu sebelah mata, tidak berguna. Tapi itu semua bisa menutup omongan kalian atau menutup mata kalian. Kalau sosok yang kalian anggap lemah, kalian anggap remeh, kalian anggap jelek di mata kalian, tapi kalian membutuhkannya. Segala sesuatunya hanya milik Allah. Kita berdoa, kita berlindung kepada Allah. Di seluruh muka bumi ini, kita harus yakin Allah itu selalu ada, menjaga umat-umatnya, menjaga ciptaannya, dan tugas setiap makhluk ciptaan Allah itu ada tugasnya masing-masing. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna dari ciptaan Allah yang lainnya, yaitu manusia, tanda kurung, ciptaan Allah yang diciptakan memiliki segalanya dari semua ciptaan Allah. Kita diberi sebuah akal, pola pikir kita, hati kita untuk merasakan segala sesuatunya. Itu untuk apa? Itu untuk kita ditugaskan oleh Allah untuk menjaga, merangkul semuanya agar baik, ekosistem alam ini agar tetap berjalan seperti biasanya. Biarkan tugas mereka berjalan dengan tugas mereka, biarkan tugas kita berjalan dengan tugas kita. Kita tidak usah memburuk-burukan orang lain, kita tidak usah menjelek-jelekan orang lain. Kita tinggal mendukung apa yang baik untuk diri kita, dan selagi itu masih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap mendukung. Orang baik itu tidak akan memburuk-burukan orang lain. Orang baik itu tidak akan menjelek-jelekan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Orang baik itu akan merangkul semua ciptaan Allah, menjaga semua makhluk ciptaan Allah. Itulah orang baik. Bukan menjelek-jelekan orang lain, memburuk-burukan orang lain, membicarakan orang lain, apalagi yang dibicarakan keburukannya. Itu sama aja kalian membicarakan keburukan orang lain, tapi kalian menutupi keburukan diri sendiri. Itulah yang dibilang munafik. Kita harus sadar, jangan sekali-kali kita mengotori diri kita dengan kemunafikan. Lebih baik kotor tubuh daripada kotor hati. Hati kita bersih tapi kita sendiri yang mengotori. Itulah kita harus berhati-hati dalam menentukan segala macam sesuatunya, agar orang tidak tersinggung dengan apa yang kita omongkan. Penyampaian kita harus tepat, harus jelas, dan intinya kita harus tetap bersabar. Kunci utama adalah sabar, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di seluruh muka bumi ini, orang-orang diberi hati yang sangat baik, tapi diri kita yang mengotori hati kita sendiri dengan kemunafikan, dengan memandang kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Belum tentu orang yang kita pandang buruk, orang kita pandang jelek,
itu akan dipandang jelek atau buruk di mata Allah? Belum tentu. Justru diri kita yang kita anggap diri kita baik, diri kita lebih suci, belum tentu di mata Allah diri kita itu lebih baik daripada orang yang kita bilang jelek, buruk di mata kita. Segalanya itu milik Allah. Allah yang bisa menilai, Allah yang bisa menentukan. Kita tinggal menjalani apa yang baik di diri kita dan kehidupan kita dan orang lain tentunya. Intinya kita tidak merugikan, tidak melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Diri kita sendiri yang tahu, diri kita sendiri yang paham. Segala sesuatunya hanya milik Allah. Niscaya kita akan menunggu segala sesuatunya. Mungkin di saat ini seperti tenang, seperti air yang tenang, tapi hati-hati dengan air tenang. Air tenang bisa menenggelamkan, lebih bahaya daripada air yang deras. Tapi hati-hati juga di air yang deras. Walaupun air deras tidak dalam, tapi bisa membahayakan juga. Intinya di kehidupan kita berjalan itu berhati-hati. Dalam melangkah menentukan suatu pilihan itu harus berhati-hati. Mana yang baik, mana yang buruk, kita harus hati-hati. Soalnya baik dan buruk itu tidak bisa ditentukan dengan hanya sekelas memandang. Kita pikir, kita resapi, itu baik untuk kita atau buat orang lain juga. Jangan anggap itu buat baik untuk diri kita sendiri tapi merugikan buat orang lain. Jangan. Lebih baik kita ambil segala sesuatunya baik buat diri kita dan baik buat orang lain. Kita hanya bisa berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi sebuah kekuatan dalam menghadapi segala macam cobaan yang diberikan oleh Allah untuk diri kita. Karena cobaan yang diberikan oleh Allah untuk diri kita, pasti kita dapat melaluinya. Intinya satu, tenang dalam menghadapi segala macam cobaan. Kita harus menggunakan akal sehat kita, hati nurani kita, bukan rasa amarah, rasa benci yang akan menguasai otak kita, pikiran kita, hati kita. Jangan sampai dikuasai dengan rasa amarah. Semuanya kalau dikuasai dengan rasa amarah, semuanya akan buyar, hilang seketika. Tapi kalau kita tenang, kita sabar, kita menghadapi, kita menjalani sebuah cobaan, niscaya cobaan itu akan mudah kita lalui. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.